Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinia Hafida Ifatna dari Program Pendidikan Matematika kelas 2019B. Saya bisa dipanggil dengan Nana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asal-usul rumus rotasi atau bisa kita sebut dengan perputaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Asal-usul rumus rotasi atau bisa kita sebut dengan perputaran. Kita ketahui bahwa rumus rotasi atau perputaran adalah X aksen Y aksen nilainya sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Mengapa rumusnya bisa seperti ini? Oke, untuk pembuktian yang pertama, kita memiliki titik P atau bisa kita sebut titik pusat pada perputarannya. Kemudian kita memiliki titik S yang akan kita putar. Apabila kita putar titik S sebesar sudutnya, maka kita akan mendapatkan bayangannya. Bisa kita misalkan dengan S aksen. Jarak dari P ke S sama dengan jarak dari P ke S aksen. Nah, setelah titik S diputar, kita akan misalkan dahulu ada titik-titik koordinat di mana itu merupakan perpotongan titik-titiknya. Yang pertama, misalkan titik S berada di titik X, Y dan S aksennya kita misalkan berada di titik X aksen, Y aksen. Untuk rotasi atau perputaran sangat tergantung dari besar perputarannya. Dengan itu kita sebut sebagai alfa, yaitu besar sudut putarnya. Di sini untuk besar sudut putarnya dari S sampai ke S aksen bisa kita tuliskan dengan alfa. Untuk sudut bantu kita ambil dari sudut X, P, S yang kita misalkan dengan beta. Nah, dari uraian ini tadi kita sudah mendapatkan beberapa sifat. Yang pertama, kalau kita mencari sin beta, maka nilainya itu adalah depan per miringnya. Kebetulan sudutnya siku-siku. SPX, siku-sikunya berada di X, maka depan adalah XX yang kita misalkan dengan Y dibagi dengan miringnya, yaitu SP yang kita misalkan dengan R. Untuk yang kedua, cos beta nilainya adalah samping per miring, di mana sampingnya adalah panjang PX atau kita misalkan dengan X, kemudian dibagi dengan miringnya, yaitu R. Dua sifat inilah yang akan kita gunakan untuk membuktikan rotasi atau perputaran dengan pusatnya 0,0. Sekarang kita hubungkan bayangan dengan sudutnya, di mana S aksen besar sudutnya merupakan penjumlahan dari alfa plus alfa ditambah beta. Maka dari itu, kalau kita cari sin alfa ditambah beta, itu nilainya adalah depan per miringnya. Depannya S aksen dan X aksen, maka kita misalkan panjangnya adalah Y per R nya, yakni A aksen Y, sehingga sin alfa plus beta adalah Y aksen R, Y aksen per R. Kalau kita jabarkan sin X plus beta, sin alfa plus beta itu nilainya sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta sama dengan Y aksen per R. Di sini kita hubungkan nilai cos beta dan sin beta. Kenapa dihubungkan? Karena nanti kita hanya akan mendapatkan besar sudut putarnya, yaitu alfa. Maka dari itu kita dahulukan mencari alfanya. Nilai cos beta kita ambil dari yang sudah kita dapatkan, bahwa sin beta per cos beta, sin beta atau cos beta itu sama dengan X per R dan Y per R. Kalau kita ganti akan menjadi sin alfa cos betanya diganti dengan X per R ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin betanya diganti dengan Y per R sama dengan Y aksen per R. Kalau kita kalikan dengan R,
maka akan didapatkan sin alfa. X-nya dipindah di depan. Ditambah Y cos alfa sama dengan Y aksen. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Setelah itu, kita mencari cosnya. Cos alfa ditambah beta itu nilainya sama dengan X aksen per R. Jadi kalau kita membuat rumusnya menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta sama dengan X aksen per R. Kita harus mencari hubungannya, di mana kita akan mencari variabel yang tidak ada nanti. Sin beta dan cos beta akan kita hubungkan dengan yang diketahui, sehingga jadinya cos alfa dikali cos betanya adalah X per R min sin alfa dikali sin beta. Sin beta adalah Y per R sama dengan X aksen per R. Kemudian kita kalikan dengan R sehingga didapatkan cos alfa dikali X, kita pindah ke depan, min sin alfa dikali Y sama dengan X aksen. Ini untuk persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita mendapatkan bahwa nilai X itu sama dengan X cos alfa min Y sin alfa, dan Y aksennya sama dengan X sin alfa plus Y cos alfa. Kalau kedua persamaan ini kita buat sebuah bentuk matriks, kita akan mendapatkan X aksen Y aksen, lalu kita ambil sudutnya, yaitu cos sin cos, jadinya itu sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Nah, kita dapatkan rumusnya, di mana X, Y adalah merupakan titik yang akan dirotasi dan alfa itu merupakan besar sudut rotasinya. Itu dia cara membuktikan rumus rotasi, atau juga bisa dibilang asal-usul rumus rotasi yang berpusat di 0,0. Terima kasih.